Halo adik-adik semua, selamat datang lagi di channel kesayangan kalian, di channel Belajar Fisika bersama Nurul Ilmarsah. Nah, kalau kalian mau bertanya, boleh ya mampir ke IG aku, Nurul Ilmarsah. Nah, kita mulai dari nomor 1. Perhatikan faktor berikut. Faktor yang dapat mempengaruhi kapasitansi ditunjukkan oleh kapasitansi kapasitor ya. Nah, di sini ada beberapa nih, ini ada persamaan, berarti bahan dielektrik iya. Nah, ini ya, bahan konstanta dielektrik itu K, kemudian bahan keping enggak, beda potensial enggak, jarak antar keping ya, jarak antar keping D ya. Berarti jawaban yang benarnya 1 dan 4. 1 dan 4 berarti yang C ya. Kita lanjut. Nomor 2, Sony akan membuat satu kapasitor keping sejajar dengan menyisipkan selembar bahan penyekat di antara dua keping. Dua keping tembaga dengan luas tertentu. Kapasitor keping sejajar yang terbentuk akan memiliki kapasitansi terbesar ketika menggunakan bahan penyekat. Berarti permitivitas relatif. Nah, permitivitas relatif itu E berarti ya. Nah, ini E. Nah, ketebalan itu berarti adalah satuannya milimeter. Berarti di sini ketebalan itu berarti kalau A enggak ya. D-nya berarti ya. D-nya. Nah, kalau kita lihat di sini kapasitor sejajar kapasitansi terbesar. Nah, berarti C yang terbesar. Kita lihat dia E dan D. E dan D itu berarti berbanding terbalik. Berarti kita buat aja misalnya ini 1, 2, 3, 4, 5. Berarti C1 banding C2 banding C3 banding C4 banding C5. Nah, berarti kita buat aja E1 per D1 berarti banding E2 per D2 banding E3 per D3 E4 per D4 banding E5 per D5. Nah, E1 itu kan 2 per D1-nya 0,6 banding 3 per 0,9 banding 4 per 1,1 banding 5 per 1,2 banding 6 per 1,5. Oke? Nah, berarti di sini kita buat aja. Nah, ini kalau misalnya sama-sama kita kali 10, berarti kan 2 banding 6 nih, sama-sama kita kali 10 supaya hilang komanya ya. Bukan, dikali 1/10 maksudnya. Dikali 1/10. Berarti 2 banding 6, 3 banding 9, 4 banding 11, berarti 5 banding 5 banding 12 ya. 5 banding 12, kemudian 6 banding 1,5. Dia yang terbesar ya yang ditanya. Ini kok 1,5. Berarti 5 banding 15. Nah, berapa kira-kira penyebutnya yang bisa dibagi semuanya? Sama-sama kita kali berapa ya? Ini kayaknya kita cari kalkulator aja ya. 2 bagi 6. Berarti ini 0,3. 3 bagi 9. Oh, ini sama ya. Ini 0,3 juga. 4 bagi 11. 0,36. 0,36. 5 bagi 12. 0,4. 6 bagi 15. 6 bagi 15. 0,4. Oh, kalau yang ini, kalau 5 bagi 12 itu 0,42. Kalau ini 0,4. 6 bagi 15 itu 0,4. Nah, berarti yang terbesarnya itu yang ini kan? Nah, berarti jawabannya itu adalah yang 5 per 1,2 mika berarti ya. Nah, berarti jawabannya adalah yang D. Oke? Paham ya adik-adik? Kalau ada pertanyaan, kita diskusikan di kolom komentar. Kita lanjut ya. Nomor 3. 5 buah kapasitor identik memiliki kapasitansi sebesar 42 mikrofarad. Mula-mula C1, C2, dan C3 disusun paralel. Kita gambar aja ya. Berarti ini
mula-mula disusun paralel, C1, C2, C3. Kemudian disusun seri. Nah, kemudian disusun seri. Berarti ini C1, C2, C3. Besar kapasitansi penggantinya adalah, ini, ini C berapa ya? C4 dan C5 ya. Nah, C4, C5. Nah, kita cari paralel dulu ya. Nah, CP. CP itu kita tambahin aja kan, C1 tambah C2. Berarti, tambah C3. Berarti 42 tambah 42 tambah 42. Berarti itu adalah 42 kali 3. 6, 126. Nah, kemudian yang serinya lagi. Yang seri ya. CS. Berarti 1/CS sama dengan 1/42 ditambah 1/42. Berarti penyebutnya 42. 42 bagi 42, 1 kali 1, 1. 42 bagi 42, 1 kali 1, 1. Berarti CS per 1. Berarti CS sama dengan 42/2. Dibalik ya. Berarti 21. Nah, kemudian artinya nanti kan kayak gini dia tuh. Ini yang 126, ini yang 21. Nah, berarti ini kita cari seri lagi ya. 1/CS sama dengan 1/126. Ya. Kemudian ditambah 1/21. Nah, berarti penyebutnya adalah 126. Nah, 126 bagi 21 berapa? Berarti ini bagi ini 1, 1. Ini bagi ini berarti 6. 6 ya. Berarti 7/126. Nah, berarti kemudian kita lanjutkan, kita balik. CS sama dengan 126/7. Berarti 126 bagi 7. Itu adalah 18 mikrofarad. Oke? Sehingga jawabannya adalah yang B. Baiklah, kita lanjut soal nomor 4. Terdapat 3 buah kapasitor yang masing-masing memiliki C1, C2, C3. C1 dan C2 tersebut disusun paralel. Berarti C1 dan C2 disusun paralel. C1, C2. Kemudian disusun seri. Berarti kayak gini ya. Jika rangkaian kapasitor dihubungkan dengan sumber tegangan, berarti sumber tegangan V sama dengan 12 volt, besar energi yang tersimpan pada kapasitor C2. Berarti energi W pada C2. Nah, di sini berarti ya. Kalau misalnya kita lihat rumus energi itu kan W sama dengan 1/2 C, berarti C2 ya. P setengah CV kuadrat ya. Setengah CV kuadrat berarti C2 V setengah CV kuadrat. Nah, kalau C itu kan rumusnya Q per V. Berarti kalau V adalah Q per C. Kita pindahin aja 1/2 C2 dalam kurung V berarti Q2 per C2 dikuadratkan. Berarti 1/2 C2 Q2 kuadrat per C2 kuadrat. Nah, ini coret. Berarti dapat W sama dengan 1/2. Jadinya Q2 kuadrat per C2. Nah, itulah yang akan kita cari. Berarti kita harus tahu Q2. Kalau C2 kan udah tahu ya. C2 ini. Nah, masalahnya sekarang kita mau cari Q2. Nah, cara mencari Q2 itu gini. Kita harus tahu dulu muatan total ya. Ini kan, ini apa? Ini C3 ya. Nah, kita cari C total dulu ya. Ini kan paralel nih. Berarti CP sama dengan C1 tambah C2. Berarti C1-nya 7 tambah 5 sama dengan 12. C3-nya 4 ya.
Berarti seri lagi nak dengan ini kan. 1 per CS sama dengan 1 per 12 ditambah 1 per 4. Berarti penyebutnya adalah 12. 12 bagi 12, 1 kali 1, 1. 12 bagi 4, 3 kali 1, 3. Berarti 1 per CS sama dengan 4 per 12. Berarti CS sama dengan 12 per 4 sama dengan 3. Nah, kemudian kan udah dapat tuh. Berarti kita cari Q total lagi ya. Nah, ini langkah pertama. Langkah kedua Q total lagi. Berarti kan rumus C tadi adalah Q per V. Ya kan? Q per V berarti Q sama dengan C kali V. Nah, C kita kan 3. Ini farad ya. 3 kali V kita adalah 12. Berarti 36 ya. 36 Coulomb. 36 Coulomb. Ini Q total ya. Nah, Q total. Nah, masalahnya ini Q total. Nah, masalahnya di sini dia kan Q2. Nah, ini kan hubungannya adalah paralel nih. Ini lewat ke sini. Ini lewat ke sini 1. Ini lewat ke sini 1. Beda dia ya. Ini kan yang sama. Ini Q2. Ini Q1. Nah, ini tapi tegangannya sama kan. Berarti langkah selanjutnya itu adalah kita cari Q total itu sama dengan Q1 tambah Q2 ya. Kalau kita kan mau cari Q2 ya, berarti Q1 yang kita ganti. Q1 sama dengan Q total kurang Q2. Total kurang Q2 ya. Lalu Q total kurang Q2 berarti kemudian di situ kita buat V1 V1. Nah, berarti V1 ya sama dengan V2 kan kalau dia paralel. V1 sama dengan V2. Berarti V1 itu adalah kalau V berarti apa tuh? Q per C ya. Berarti Q1 per C1 sama dengan Q2 per C2. Nah, terus Q1 kita berapa? Q1 Q total kurang Q2 ya. Berarti Q total kurang Q2 per C1 kita adalah 7. Kurang ya. Sama dengan Q2 yang mau kita carikan. Q2. Terus C2 kita adalah 5 per 5. Oke. Nah, kita kali silang. Berarti ini kan artinya 5 Q total. Nah, Q total kita kan udah tahu. Kan? Berarti 5 dalam kurung. Q total kita 36 kurang Q2 per 7. Enggak lah, kan udah dikali silang ya. Hapus. Ini kan sama dengan 7 kali Q2. Nah, kalikan ke dalam nih. Ini berapa? 36 kali 5. Berarti sekitar 150 ya. 36 kali 5. 175. 36 kali 5. 180. Nih, kalikan ke dalam ya. 180 kurang 5 Q2 sama dengan 7 Q2. Oke. Dah, pindah ruaskan. 180 sama dengan 7 Q2 ditambah 5 Q2. Kan? Berarti 7 tambah 5, 12. Berarti 180 sama dengan 12 Q2. Ya kan? Terus, kalau mau cari Q2 berarti 180 bagi 12 sama dengan Q2. 180 bagi 12 dapat 15. Nah, oke.
dapat Q2 sama dengan 15 farad. Dah. Karena kita udah dapat 15 Q2 itu adalah 15 farad, masukkan sini. Berarti W sama dengan setengah dalam kurung, ini dikuadratkan ya, kali 15 kuadrat per C2-nya adalah 5. Berarti 1/2, 15 kali 15 itu adalah 225. 225 per 5. Kan? Jadi 225 bagi 5 itu adalah 45. Nah, 45, ini coret 45, berarti 45 per 2. Ini ya. Berarti 45 kita bagi 2. Itu adalah 45 kita bagi 2 sama dengan 22,5 Joule. Oke? Dah. Sehingga jawabannya C. Oke? Paham ya adik-adik? Kalau ada pertanyaan, komen di kolom komentar. Sekarang kita lanjut ya, nomor 5. Kapasitor keping sejajar di udara memiliki kapasitansi, berarti C-nya ya, C-nya adalah 30 mikrofarad. Jika jarak kedua keping diubah, berarti D1-nya adalah D, D2-nya diubah menjadi 0,5 D. Dan keping dimasukkan ke dalam satu medium yang konstanta di elektriknya. Berarti K1-nya adalah K, K2-nya diubah menjadi 2. Besar kapasitansinya adalah berarti C2-nya berapa. Nah, ke sini ya perginya. Berarti C1 banding C2 sama dengan K1 kali mu0 kali A per D1 per K2 kali mu0 kali A per D2. Nah, ini bisa dicoret. A juga bisa. Jadi tinggal di situ perbandingannya C1 per C2 sama dengan K1 per D1 per K2 per D2. Nah, kita balikin ya. C1 per C2 sama dengan K1 per D1 kali D2 per K2. Nah, C1-nya kan 30 per C2 sama dengan K1-nya K, D1-nya D, kali D2-nya 0,5 D, K2-nya adalah 2K. 2 maksudnya. Coret. Berarti ini 30 per C2 sama dengan 0,5 per 2. Nah, kita kali silang ya. Kali silang gitu kan. Berarti 0,5 C2 sama dengan 30 kali 2, 60. C2 sama dengan 60 bagi 0,5. Berarti 120 ya. 60 bagi 1. Ya, 120 mikrofarad. Ya, jadi jawabannya yang A. Oke, paham ya adik-adik? Kalau ada pertanyaan, boleh komen di kolom komentar atau boleh juga kirim di DM ya, di IG Nurul Ilmarsah. Sampai ketemu di video selanjutnya, tetap semangat terus ya. Bye-bye.